Di bidang? Saya di bidang audio mobil otomotif sih. Mobil-mobil sekarang juga kan banyak yang baru tapi kualitas suaranya itu sekarang ini kurang bagus. Jadi biasanya paling kita upgrade dari speakernya, audionya gitu, tambahin power, prosesor gitu supaya lebih bagus gitu. Saya main audio tuh tahun 95 ya. Oh, Mungkin 95. juga udah dari 95 berarti berarti lulus iya ya? langsung lulus langsung saya pegang itu Iya, gitu. Selain audio saya juga ada main variasi mobil juga ya. Contohnya? Kayak aksesoris mobil tuh kayak jok, kaca film, peredam. Utama ya harus sekolah sampai setinggi-tingginya sih. Supaya kayak anak saya juga kan biarpun saya hanya SMP tapi tetap saya mau anak saya juga dua-duanya nih berhasil sampai S2 kalau bisa. Halo Sobat YBHK, kembali lagi bersama saya Utami di dalam podcast YBHK. Sukses bersama YBHK. Baik Sobat YBHK, kali ini podcast kita membahas hal yang berbeda. Hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu mari kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Silakan David. Perkenalkan, nama saya David Iskandar. Saya tinggal di Taman Aries, Blok H4 nomor 1, Meruya, Jakarta Barat. Saya ini bersekolah di SMP Tarsisius 2, lulusan tahun 95 di Batusari. Oke. Ini tahun 95, cukup lama ya. Iya. Boleh ya kita flashback sebentar untuk mengingat di tahun itu. Apa yang David ingat, cerita apa yang bisa diceritakan di kala itu waktu bersekolah di SMP Tarsisius 2? Iya. Jadi waktu di tahun 95 itu banyak kenangan yang saya ingat ya. Jadi di sekolah Tarsisius 2 itu sangat menyenangkan sekali. Terus juga anak-anaknya juga enak sih waktu pas di zaman saya juga baik-baik. Terus guru-gurunya juga baik-baik semua sih. Ada Bu Catherine yang dulu ngajar matematika, ada Bu Dewi ya dulu ngajar di agama juga. Terus ada Pak Arif dulu di bagian fisika. Terus ada Pak Anton di olahraga. Terus juga teman-teman saya tuh orangnya juga enak-enak semua sih dia. Jadi teman-teman saya itu dari berbagai golongan juga ya. Jadi dia di sekolah yang di Tarsisius 2 ini juga nggak memandang dari suku mana juga, anaknya juga gampang bergaul juga. Terus dari pelajaran ya saya juga bisa banyak menyerap juga gitu. Terus pelajaran favorit apa waktu itu? Pelajaran favoritnya dulu sih olahraga yang Olahraga. Ada nggak pengalaman? Berarti sama Pak Anton? Iya Pak Anton waktu itu. Terus juga karena saya ya banyak suka main-main juga sih. Jadi ya kadang-kadang belajarnya juga agak-agak ya gitulah. Ada itu nggak dulu ketika sekolah di Tarsisius 2 dengan yang sekarang itu kayaknya ada lihat bedanya nggak? Maksudnya udah pernah ke Tarsis 2 lagi kan? Udah agak lama nih nggak lama ya. Belum lihat lagi ya. Belum lihat lagi. Mungkin pergaulan yang zaman dulu itu seperti apa? Maksudnya ketika kita berteman, apakah langsung itu apa? Tadi sempat dikatakan bahwa dulu tuh enak nggak memandang suku, agama, ras gitu. Jadi gimana itu? Dari kelas 7, kelas 8, 9 itu kelasnya selalu sama atau dicampur? Kelasnya sih waktu itu sih sama ya, jadi dari 1-4 ke 2-4 ke 3-4 itu selalu sama. Satu kelas terus? Iya, satu kelas terus. Nggak dicampur? Kayaknya enggak, waktu itu sih selalu sama bareng terus sih. Iya juga apa namanya? Jadi satu kelas itu ya selalu bareng sih, muridnya sama terus gitu. Terus apa sampai sekarang masih kah?
Masing-masing ya, itu? pertemanan Masih masing ada. sih ya, masing-masing suka WA-an, Facebook-an, malah juga masing sering usahakan pas saya audio mobil, jadi masih sering pada konten-konten masang-masang juga gitu. Oh, berarti kita sudah mulai beralih ya tadi. Dibilangnya tadi masa-masa sekolahnya, sekarang sudah beralih ke mungkin masuk ke pekerjaan. Iya. Sekarang ini David bekerja di bidang, Saya di bidang audio mobil otomotif sih. Jadi itu skill apa yang diperlukan ketika bekerja di bidang kalau audio? di bidang audio mobil itu jadi skill untuk pasang, setting audio, jadi buat suara lebih bagus. Terus skill ya buat melayani orang juga kan ke konsumen gitu. Terus skill ya buat biasa sih ya soal tuning sih, karena kan lebih khusus di bidang audio mobil. Gitu. Oh, mobil. Kalau motor lain? Motor enggak main saya. Oh, jadi usahanya gitu. khusus di mobil aja. Memang dari dulu tertarik di bidang itu atau gimana? Iya. Tahu-tahu kok Emang sih emang ada mainnya hobi disuka di musik emang dari zaman dulu. Jadi ya emang lebih ditekunin lah gitu. Cara menekuninya melalui pendidikan kah atau autodidak? Jadi emang kebenaran sih ada pertama yang ngajarin tuh koko saya tuh. Terus abis itu banyak kursus-kursus training juga, belajar di Jakarta maupun di luar negeri gitu. Ada pengalaman waktu itu, maksudnya Ada sih belajar mungkin jadi head jazz di EMA yang di Salzburg di Eropa ya. Jadi saya juga ada ngikutin training head jazz. Terus juga belajar di banyak sih, mungkin berapa puluh atau berapa ratus lah ada ya buat asosiasi, buat training gitu. Terus kenapa David milih di luar negeri belajar? Bedanya apa gitu? Kayaknya ilmunya tuh cepet dapat atau gimana itu? Ya emang kalau itu sih emang ada kan banyak asosiasi audio tuh ya. Jadi emang ya belajarnya emang salah satunya ada di luar negeri gitu. Tapi kebanyakan sih emang di Indonesia lebih banyak sih buat itu training-trainingnya gitu. Di luar negerinya di mana itu? Di luar negeri kemarin itu di EMA Salzburg, Austria sih. Berapa tahun 2016 terus sekitar 2 mingguan dah. 2 mingguan Iya, itu 2 minggu. Full belajar atau apa di Enggak situ? sih belajarnya paling sekitar 5 hari ya, training-trainingnya gitu. Berarti trainingnya itu berupa kita mendapatkan teori atau langsung full praktek? Biasa sih teori dulu, nanti ada prakteknya tuh sambil dengerin mobil customernya atau MA finalnya gitu. Oke, ya. Terus mungkin pekerjaan ini bukan pekerjaan yang gampang ya, mesti butuh ketelitian gitu ya, atau apa yang diperlukan ini? Ya mesti kesabaran juga. Terus customer terutama sih itu untuk melayani customer ya, supaya customer tuh dapat balik lagi, terus customer juga suka sama kita gitu. Yang utama sih itu. Terus di sisi lain tuh ya masalah di skill juga yang harus kita perdalamin lagi gitu. Dari sisi settingnya, dari sisi buat belajar terus gitu. Ada nggak pernah ketika melakukan pekerjaan ini tantangan yang dihadapi David? Ada sih banyak. Masalahnya juga kan tantangan sekarang nih masalah setting tuh yang terus ya, jadi kita harus belajar terus, nggak boleh berhenti sampai situ aja gitu. Jadi kita harus perdalamin lagi, terus ilmu tuh ya masih kita harus belajar lagi gitu. Berarti nggak cukup sekolah doang ya, belajarnya tuh belajar harus terus menerus ya. Oke. Selain dari itu emang harus dari pengalaman hari-hari juga gitu. Ada nggak kan mobil tuh kan macam-macam ya, tipenya, jenisnya. Nah, apakah itu juga mempengaruhi ketika setting mempengaruhi. itu? Jadi sekarang ini kan mobil juga udah banyak yang udah bagus-bagus ya. Dari mobil-mobil Eropa itu kan juga sekarang udah banyak yang nggak bisa banyak di-upgrade. Nah, itu mobil tuh jadi paling kita tambahin kayak player gitu ya yang buat supaya untuk mobil Eropa gitu nggak keganggu. Jadi supaya lebih lebih nggak mempengaruhi sistem kelistrikan dia juga gitu. Nah terus udah gitu mobil-mobil sekarang juga kan banyak yang baru tapi kualitas suaranya itu sekarang ini kurang bagus. Jadi biasa ya paling kita upgrade dari speakernya, audionya gitu, tambahin power, prosesor gitu supaya lebih bagus gitu. Oke. Terus ketika pernah nggak ketemu dengan
customer yang gimana gitu, bawel atau apa gitu. Ya banyak sih itu. Gimana trik-triknya itu kan ya, tiap paling orang kalau ketemu customer yang bawel ya kita buat lebih sabar lah ya. Jadi dari dulu mungkin kalau waktu masih baru-baru di awal saya main audio tuh tahun 95 ya. Oh, mungkin 95. juga udah dari 95 berarti berarti lulus iya langsung langsung ya? lulus langsung saya pegang itu gitu. Jadi dulu juga masih namanya masih muda ya, emosi juga kadang-kadang kalau customer nawar sedikit tuh saya suka marah gitu. Lama-lama ya mulai belajar gitu ya. Jadi kalau buat melayani orang tuh ya dibawa santai aja gitu. Dibawa nggak usah kita emosi gitu. Apalagi kan zaman sekarang kan customer juga pada pinter-pinter nih. Lihat apa-apa langsung mungkin dari sosmed atau dari Tokopedia lah atau apa ya. Pasti kan harga juga dibanding-bandingin kita kan. Nah ya itu ya paling kita paling bilang gitu ya, misalkan itu tanpa pasang gitu. Terus harga itu kan juga garansinya nanti kemana gitu kan. Nah ya salah satunya saya sebagai toko ya paling bilangin ke customer gitu bahwa barang yang beli di Tokopedia ya susah juga atau apa gitu kan nanti garansinya bingung gitu. Jadi mendingan lebih baik banyak pasang di toko. Terus customer yang biasanya agak bawel-bawel ya paling kita arahin aja gitu. Supaya ya lama-lama dia juga ngerti sih gitu. Berarti ini cukup lama dari tahun 95 sampai 2024. Iya, setia dan tekun mendalami ini gitu. Iya, betul. Apa ini? Biasanya orang kan ketika usaha gitu, oh ini kok kayaknya ini saya mau banting setir ke inilah ini gitu. Kalau di David ini kenapa bertahan nih hanya di khusus audio aja mobil lagi, hanya mobil gitu. Kenapa? Itu emang salah satu hobi saya juga ya dari zaman SMP juga emang sukanya musik kan. Jadi tetap konsisten juga kan. Saya pikir juga usaha kalau emang sabar, tekun ya. Jadi lama-lama juga pasti berhasil juga sih gitu. Jadi ya saya tekunin aja terus tuh dari mula-mula ya sampai sekarang gitu. Ini berarti berangkat dari nol ya? Berangkatnya ya sebenarnya sih udah adalah pertama-tama kan awal di kakak saya, jadi saya bisa tinggal lanjutin. Ya. Nah terus kakaknya masih? Kakak saya juga sama main di audio mobil juga sih di sama. BSD. Saingan dong berarti? Enggak sih. Gimana? Sama-sama sih. Sama-sama ya. Berarti berkembang dan bertumbuh sama-sama. Oke. Kemudian kira-kira audio mobil ya ini? Peluang pekerjaan ini kalau sekarang ini gimana? Apakah ini salah satu pekerjaan yang perlu digeluti loh atau memang apa nih peluang di pekerjaan ini? Gitu. Peluang di otomotif sih emang nggak ada habisnya ya kan mobil-mobil baru juga banyak. Jadi ya masih berlanjut terus sih. Jadi peluangnya itu malah makin lama makin tambah bagus sih, tambah gede. Jadi makin sekarang kan banyak mobil-mobil baru itu kan. Biasanya sih di upgrade terus gitu. Kalau audionya sendiri, kebanyakan orang tuh ngupgrade-nya karena apanya sih? Maksudnya dari? Karena itu biasanya karena suaranya. Suaranya kan emang mobil baru sekarang tuh suaranya itu agak kurang ya. Jadi dia punya bass atau vokalnya tuh kurang clear, kurang detail gitu. Jadi itu. Ini David langsung terjun langsung, langsung atau pakai karyawan ini? Ada karyawan juga sih. Sampai dari tahun 95 sampai sekarang ini udah berapa karyawan? Sekarang karyawannya sih 6 ya. 6. Iya. Tapi apakah semua karyawan itu bidangnya masing-masing atau? Iya, dia bidang masing-masing. Soalnya kan selain audio saya juga ada main variasi mobil juga ya. Kayak aksesoris mobil tuh kayak jok, kaca film, peredam, aksesoris mobil lainnya sih ada juga gitu. Jadi ada bagian yang khusus anak buah khusus bagian variasi, ada yang bagian audionya, kaca film gitu. Pernah nggak di mix itu? Apa skillnya maksudnya? Biasanya dia nih, tapi sekali waktu kan dia nggak bisa masuk. Emang bisa semua sih rata-rata anak buahnya. Jadi semua anak buah saya tuh bisa semua bagian lah gitu. Gitu. Iya. Oke, kemudian ada nggak nih pengalaman menarik ketika bekerja ini tentang audio mobil ini? Pengalamannya ya. Dari ya kadang-kadang dari pengalamannya kalau dari mobil yang baru-baru kan tuh kita kadang-kadang tuh ya namanya baru buka ya, baru ngelihat mobil baru kan kita mesti pelajarin juga tuh, pelajarin dia punya cara bukanya,
cara instalasinya ya kadang-kadang banyak belajar juga ya dari YouTube bisa kita lihat juga sih gitu. Kalau ada bedanya nggak kalau misalnya mobil yang yang otomatis, yang sekarang ini kan udah pada canggih-canggih tuh, yang listrik itu. Iya, kalau yang listrik pernah juga? Listrik udah ngerjain Ioniq 5 juga, Wuling gitu ya. Ya kalau listrik sih sebenarnya sistemnya sih hampir mirip-mirip sama ya, karena juga dia kan menggunakan aki, jadi ya hampir mirip, cuman agak ekstra hati-hati aja kalau buat di listrik gitu, karena kan agak sensitif ya, itu aja sih. Sebenarnya hampir mirip-mirip sama sih sama mobil-mobil Jepang biasa. Sama nggak kalau listrik dengan yang bensin itunya? Sebenarnya sih sama, kelistrikannya sama. Dari konsumen pernah nggak yang balik lagi karena nggak ini apa? Biasa sih namanya itu ya adalah ya namanya kerjaan. Kadang-kadang ya ada yang kurang sedikit-sedikit, paling nanti kita perbaikin lagi gitu. Oke, tadi David cerita bahwa pekerjaan yang sekarang ini karena David suka, ya kan? Hobinya David berarti apa dong waktu itu? Hobinya saya ya itu selain dari audio, hobi saya suka jalan-jalan juga gitu. Terus suka ya itulah pokoknya. Jalan-jalan itu berarti apa yang didapat dari David ketika melakukan jalan-jalan perjalanan gitu? Buat jalan-jalan itu menurut saya selain refreshing, itu juga buat melihat dunia luar ya, pengalaman kita di luar. Terus melihat sesuatu yang baru juga gitu. Pengalaman David perjalanan paling jauh di mana nih? Perjalanan paling jauh saya udah ke Alaska, udah ke Inggris, udah ke Santorini, udah banyak juga sih. Iya. Terus ketika berkunjung itu apakah ada David juga sempat lihat-lihat untuk terkait dengan audio ini? Lihat juga mungkin kalau kayak di Jepang kan ada Jepang Tokyo Auto Salon. Kalau di Las Vegas juga ada CES tuh Las Vegas, Customer Show elektronik di Las Vegas. Paling bagus menurut David di mana nih negara yang khususnya otomotifnya ya, dia maju dibandingkan negara-negara lain itu? Bagus sih di Jepang bagus ya, terus di Amerika juga bagus. Alat-alat yang David ambil ini? Alat-alat spare part. Ya, spare part. Oh maksudnya barang-barang ya? Barang-barang saya ada banyak ngambil dari produk-produk daerah Eropa sih. Seperti merek-merek Audio Circle, Stack gitu. Jadi brand-brand Eropa. Ground Zero gitu. Itu rekomendasi dari kakak dulu atau gimana? Atau pengalaman David? Udah pengalaman saya juga, terus sama kebenaran kan ada importir banyak yang masuk buat dari segi barangnya. Jadi saya banyak ambil dari produk-produk luar yang top-top gitu sih. Oke. Kayaknya banyak ya pengalamannya David ini. Tadi dibilang tadi dari SMP langsung kerja ya? Iya langsung kerja. Berarti ijazahnya dari SMP tapi aja bisa hidup sampai sekarang. Wah, bagus sekali nih. Nah, tapi menurut David perlu nggak sih tetap sekolah sampai mungkin kuliah atau apa gitu? Iya itu sih sangat perlu banget. Karena kalau dengan pendidikan SMP aja saya rasa emang kurang ya. Cuman mungkin waktu itu peluangnya masih agak lumayan bagus zaman lah. Dulu ya. Kalau sekarang ini sih kalau nggak sekolah saya rasa agak repot ya. Iya. Atau minimal ya S1 lah harusnya. Ini buat Sobat YBHK boleh dikasih pesan-kesan nih gimana nih, karena ternyata kalau zaman dulu ya mungkin David ya peluang masih ada gitu ya. Jadi zaman sekarang kan banyak saingan yang dari banyak yang online terus itu kan kalau emang pendidikan kurang ya takutnya nanti agak ketinggalan gitu ya. Tapi biarpun tadi David bilang cuma SMP tapi kan dibekali dengan kursus-kursus itu ya. Luar, berarti kira-kira ada berapa kursus itu yang diikuti sama David? Udah ada ratusan sih. Ya. Sama aja kayak sekolah ya. Nah, ketika memilih kursus itu, apakah ada deadline-nya? Maksudnya, kursus ini sebulan, kursus ini sebulan, atau ada yang sih agak cepet sih, nggak begitu lama. Kursus training mungkin 1-2 hari. Gitu. Oh gitu, yang seperti itu. Iya. Terus yang masih inget ya kursus yang memang itu paling mendukung untuk kerjanya David sekarang? Ada sih kayak basic training gitu, mungkin kursus 2 minggu ya ada. Yaitu buat dasar dari basic sekolah audionya tuh. Di daerah Sunter dia.
Gurunya Jadi itu guru gurunya lokal. itu guru kita ya, orang kita. Cuman emang dia ngadain sekolah gitu sih. Langsung praktek juga. Jadi ada praktek, ada itunya juga, ada basicnya juga. Apa sih yang perlu orang tahu tentang audio ini? Jadi tentang audio itu yang orang perlu ya, orang tahu ya, itu dari pengetahuan, maksudnya dari mobilnya itu kan terdiri dari apa aja, speakernya, terus head unitnya apa gitu ya, terus nanti apa yang perlu di-upgrade gitu, yang perlu diperbarui, yang diperbagusin itu yang gimana gitu, ditambahin. Terus kalau masalah tadi bilang selera orang kan beda-beda ya, mungkin bener. ada yang maunya bassnya digedein atau apa. Nah, standarnya orang yang banyak orang pengen itu yang seperti apa? Kalau biasa terkait sih kalau audio ini? suara yang orang mau ya, dia minta suaranya tuh clear, jernih, Oh iya, yang jernih, ya. ya. Terus bassnya juga enak, style suara musik juga nggak usah perlu besar-besar ya, jadi cukup kecil aja tapi semua suara udah keluar semua, detail semua gitu. Terus kalau untuk yang tadi suara, ada yang mengganggu apa? Kalau untuk mengganggu suara itu kan mobil biasanya berisik, jadi biasanya sih dikasih peredam gitu. Jadi di mobilnya di pintu-pintu, di bagian bagasi semua ada, bagian plafon tuh ditambahin peredam mobil gitu. Jadi supaya lebih senyap, lebih enak berkendara. Gitu. Oke. Baik David, sepertinya cukup banyak ilmunya hari ini ya. Boleh nih pesan bagi Sobat YBHK tentang bagaimana sih orang ketika tadi cuma sampai SMP loh, tapi ternyata bisa hidup gitu. Boleh nanti di sharing tipsnya buat jadi, Sobat YBHK. Tipsnya buat sahabat YBHK, jadi tetap kalau emang mau berhasil sukses, ya tetap harus tekun, harus rajin belajar juga. Utama ya harus sekolah sampai setinggi-tingginya sih. Supaya kayak anak saya juga kan, biarpun saya hanya SMP, tapi tetap saya mau anak saya juga dua-duanya nih berhasil sampai S2 kalau bisa. Tetap harus sekolah terus, semangat terus, iya. Iya, oke. Sobat YBHK, demikian podcast kita hari ini. Saya pamit undur diri, saya Utami dan saya David Iskandar. Sukses bersama YBHK.